Haleluya. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Maret 2023. Mari saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Dan selalu memberi senyum dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berpuasa, bertobat, dan bertumbuh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini saudara, kita semua diajak untuk bertobat. Bertobat bukan sekedar penyesalan untuk meringankan hukuman saudara, bukan saudara. Kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukanlah pertobatan tomat. Tobat kumat. Bukan saudara. Kita diminta pertobatan sejati dengan adanya perubahan tingkah laku kita dari yang tidak baik. Pada saat-saat ini, dari pandemi hingga saat ini saudara, silih berganti bencana kita alami. Bencana wabah penyakit, bencana gunung meletus, longsor, banjir, kecelakaan di mana-mana saudara. Bahkan pembunuhan selalu menemani di dalam kehidupan kita. Belum lagi masalah ekonomi, politik yang tidak jelas. Hidup manusia telah jauh dari Tuhan. Tidak lagi mau mengikuti kehendak Tuhan. Hidup egois membuat manusia menjadi tak peduli dengan sesama. Sesama manusia menjadi saingannya. Iri, dengki, dendam selalu mewarnainya dalam kehidupan yang egois ini. Dosa semakin merajalela. Hati manusia tak ada lagi kasih. Kasih mula-mulanya sirna ditelan oleh keegoisan. Saudaraku, hari ini saudara, ya hari ini Tuhan Allah mengunjungi setiap dari kita yang telah berbuat dosa. Tuhan Allah datang kepada kita seperti Tuhan Allah mengunjungi Niniwe dan menyampaikan peringatannya melalui Yunus. Allah berfirman, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Yunus 3 ayat 4. Ini karena dosa-dosa bangsa Niniwe yang mendatangkan murka Allah saudara. Apakah murka Allah juga datang kepada bangsa kita dan dunia ini sehingga kita mengalami malapetaka? Apakah kita mau menghadapi murka Allah saudara? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Yunus 3 ayat 5. Saudaraku, puasa adalah cara menunjukkan penyesalan dan bertobat saudara. Puasa mau menyesal dan berpasrah kepada Allah yang berkuasa dan memiliki kehidupan. Bangsa Niniwe serta rajanya berpuasa bukan sekedar menyesal. Mereka lakukan dengan tindakan nyata. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Yunus 3 ayat 6. Raja pun turun dari singgasana sebagai penyesalan. Rajanya bertobat dengan menyangkal diri saudara. Melepaskan predikatnya sebagai raja, meninggalkan jubahnya dan diselubungkannya kain kabung dan duduk di abu sebagai tanda kerendahan dirinya dan mohon ampun. Raja Niniwe meminta rakyatnya untuk berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Tentu saja ini atas firman Tuhan melalui Yunus. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah
serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yunus 3 ayat 8. Saudaraku, dalam masa puasa dan pantang ini, adakah kita dengan sungguh-sungguh saudara menyangkal diri kita, melepaskan segala predikat kita saudara? Adakah kita juga dengan penuh kesadaran saudara atas dosa yang telah kita perbuat, kita mau merendahkan diri dan duduk di abu mohon pengampunan? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 3 ayat 10. Saudaraku, Allah akan melihat hati kita, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan dosa kita saudara, dan mau berkabung serta berbalik dari tingkah laku kita yang jahat. Allah dengan kasih-Nya saudara akan membebaskan kita kalau kita dengan sungguh-sungguh mau berbalik. Ada sebagian orang berkata, dosaku begitu besar, tak mungkin lagi ada pengampunan dari Tuhan. Saya telah berbuat jahat dengan pasangan saya, tak mungkin lagi Tuhan mengampuni. Saya sudah cukup lama memakai narkoba ini, dokter saja tidak sanggup mengobati saya, apalagi diri saya bisa melepaskannya. Dalam nama Yesus, hanya engkau iblis dari dalam diri saudara-saudaraku ini. Ingat saudara, apa yang kamu katakan ini berasal dari iblis. Ada pula yang meminta tanda kalau betul ada mukjizat, kalau ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka kata Yesus hari ini saudara, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Saudaraku, dari bacaan pertama telah diperlihatkan bagi kita bahwa Allah melihat ketulusan hati kita. Dalam perenungan hari ini, kembali diingatkan kepada kita yang penuh dosa ini, belajarlah dari bangsa Niniwe saudara, yang dengan sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan jahat mereka. Bukan sekedar menyesal dari mulut, tapi mereka dengan sungguh-sungguh dari hati mau melakukan puasa. Puasa yang dari hati akan membersihkan hati kita dari segala kejahatan. Setiap saat selalu ada panggilan bertumbuh dalam pertobatan. Pertobatan hati, pertobatan pikiran, pertobatan perbuatan tingkah laku nyata. Di setiap peristiwa ada keadaan yang kita alami, khususnya di setiap pergumulan, perjuangan yang berat. Disitulah kita mau selalu mendekatkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita selalu bertumbuh. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita gunakan waktu masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini dengan sungguh-sungguh masuk dalam pertobatan sejati, sehingga kita dapat bertumbuh secara rohani dan kita semakin diberkati. Tuhan Yesus, bimbing kami orang berdosa ini agar dapat dengan sungguh-sungguh menyesali dan bertobat. Biarlah puasa yang kami jalani ini Tuhan dapat diterima, dan pemulihan serta kesembuhan kami dari Engkau akan kami alami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.